Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ditakdir kembali bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang dimana mengajarkan tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bermajelis? Kenapa kita harus belajar? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, dari pelajaran-pelajaranku. Jadi orang yang berpaling dari ayat-ayatnya Allah, berpaling dari peringatan-peringatannya Allah, artinya nggak mau ngaji, nggak mau mendengarkan, nggak mau cari tahu, maka kata Allah fa innahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya penghidupan mereka itu dhanka. Dhanka itu sempit. Jadi orang yang nggak ngaji itu ya memang hidupnya jadi sempit, nggak punya cakrawala pandang, nggak punya pemikiran yang luas, hatinya juga nggak luas. Tapi kalau orang masih mau ngaji itu jadi hatinya luas, pikirannya juga jembar. Kalau hati luas, pikiran jembar itu menghadapi masalah ya santai saja. Menghadapi masalah itu ya semuanya sudah menjadi qadarullah. Kita tinggal ikhtiar, kemudian cari solusi. Nah, ini orang yang diberikan hati yang lapang, pikiran yang jembar, ini punya sifat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak punya rasa sedih dan juga enggak punya rasa takut. Karena apa? Karena semuanya ini ya memang sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal jalani ikhtiar. Nah, ini kalau orang yang masih mau ngaji. Jadi kalau orang yang nggak mau ngaji, ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya menjadi sempit, rezekinya menjadi sempit. Kalaupun rezekinya banyak, keberkahannya yang menjadi sempit. Mungkin hartanya banyak tapi nggak berkah, hartanya banyak tapi keluar terus, seperti nggak nyimpen. Itu namanya nggak berkah. Jadi ma'isyatan dhanka. Dan yang lebih parah lagi, orang yang nggak mau ngaji, orang yang nggak mau belajar, fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah a'ma, menjadi orang yang buta. Padahal kita di dunia ini bisa melihat, mata kita bisa awas, bisa melihat apapun yang ada di depan kita, tetapi nanti di akhirat kalau kita tidak mau melihat dan tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah, nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka kami akan bangkitkan, kata Allah, dalam keadaan yang buta. Kenapa? Karena diberikan mata tetapi tidak mau untuk berzikir, tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk melihat peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji ini ya di samping kita tambah ilmu tadi,
penghidupan kita jadi tambahlah lapang, hati kita lapang, pikiran kita lapang. Dan yang paling penting, berkahnya kita ngaji, kemudian nanti di akhirat kita dihidupkan dalam keadaan bisa melihat. Karena apa? Karena kita masih sregep ngaji. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini motivasi dari Quran. Jadi luar biasa. Maka daripada kita di rumah ya paling nonton TV atau duduk-duduk atau apa, ya kita sempatkan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin di Ramadan kita sudah menghatamkan satu kitab, yaitu Kasyifatus Sajjad, sarah daripada kitab Safinah. Sebagaimana yang saya sampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab Bulughul Maram, kitab tentang hadis-hadis hukum. Dalam kitab ini menjelaskan tentang bagaimana kita berhukum dengan hukumnya Allah melalui lisan baginda Rasulullah SAW, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini satu kitab yang akan kita pelajari, insyaallah dari awal sampai khatam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bulughul Maram ini dikarang oleh seorang ulama yang namanya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i. Jadi namanya cuma dibolak-balik antara bapak, anak, kakek. Ini Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Al-Asqalani. Jadi namanya cuma bolak-balik toh. Bapak, anak, kakek itu antara Ahmad, Muhammad, Ali itu bolak-balik. Ini tradisinya ulama itu begitu. Kita punya ulama di Indonesia juga ada yang namanya bolak-balik. Seperti Gusmus itu juga sama. Mustafa Bisri Mustafa Bisri. Jadi itu tradisi yang baik. Di antara nama atau nama dari pengarang kitab Bulughul Maram ini adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Al-Asqalani. Lahir di Mesir 23 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Jadi sudah separuh abad yang lalu. Dan kitab ini disarai di antaranya kitab Subulus Salam yang dikarang oleh Al-Imam As-Sun'ani. Ini syarah atau penjelas daripada kitab Bulughul Maram. Ini sekali lagi kitab yang membicarakan tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja pada bab yang pertama, Kitabut Thaharah. Kitab yang menjelaskan tentang masalah bersuci. Kenapa bab ini dijadikan sebagai bab awal di dalam kitab Bulughul Maram? Karena memang pembahasan bersuci ini adalah pembahasan yang sangat mendasar. Seorang akan beribadah itu diantara syarat sahnya ibadah itu adalah thaharah. Kita mau sholat nggak akan sah kecuali diawali dengan thaharah. Kemudian kita baca Quran, mau megang mushaf tidak boleh megang mushaf kecuali juga dengan thaharah. Kita mau tawaf untuk haji atau umroh, di antara syaratnya tawaf itu ya thaharah. Jadi thaharah ini adalah menjadi syarat di mana ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka thaharah dijadikan sebagai bab awal di dalam kitab
Bulughul Maram. Babul miyah, yang pertama bab yang menjelaskan masalah air. Karena alatut toharoh, alatnya toharoh itu dulu pas di kitab Safinah kita sudah bahas. Alatut toharoh yaitu diantaranya adalah almiyah wa turab. Jadi ada dua alat untuk bersuci itu, satu adalah air, yang kedua adalah biturab, yaitu dengan debu. Sedangkan alatul istinja, alat untuk cebok, diantaranya adalah yaitu dengan tambahan batu atau tisu, atau alat-alat yang keras, kering dan bisa membersihkan kotoran. Nah, di bab awal ini menjelaskan satu alat toharoh, yaitu air. Dasar-dasar penggunaan air sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, akhrajul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi. Dalam hadis yang pertama ini yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu salah satu perawi. Rawi itu artinya orang yang meriwayatkan. Jadi dalam ulumul hadis ada istilah rawi, ada istilah sanad, ada istilah matan. Nah, rawi itu adalah orang yang meriwayatkan. Jadi Nabi menyampaikan, kemudian apa yang disampaikan Nabi itu kemudian diceritakan. Nah, yang menceritakan, yang meriwayatkan itu namanya rawi, yang menyampaikan. Nah, hadis ini rawinya atau yang menyampaikan adalah Abi Hurairah. Abi Hurairah menyampaikan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, fil bahri, yaitu apa-apa yang ada di laut. Jadi makna fil bahri itu artinya adalah mengenai hukum-hukum sesuatu yang ada di laut. Jadi mengenai hewan-hewannya, kemudian hukum-hukumnya air laut itu bagaimana. Nah, ini disebutkan atau dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan fil bahri, hukum sesuatu yang ada di laut, baik itu air maupun hewan-hewannya. Kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu, huwa yaitu sesuatu yang ada di laut, at-tahuru yaitu suci. Apa yang suci? Ma'uhu yaitu airnya. Jadi air laut itu secara hukum adalah suci. Meskipun airnya itu rasanya beda, rasanya asin. Karena asinnya ini enggak digarumi oleh kita, memang asli asin, maka asli asinnya itu tidak menjadikan air itu berubah. Jadi memang sudah aslinya begitu. Atau meskipun airnya itu sangat keruh, tetap dihukumi sebagai tahuru ma'uh. Jadi airnya tetap dalam keadaan suci, meskipun keruh, meskipun itu asin atau dengan bentuk yang lain. Secara hukum bahwa air laut itu hukumnya tahurun, suci. Nah, ini hadis berkaitan dengan ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu yang memang tiap hari kerjaannya melaut, berarti seorang nelayan. Nah, ketika konsultasi kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasul, saya ini tiap harinya melaut karena memang punya maisha, punya pekerjaan itu mencari ikan di laut. Nah, setiap kali kami mencari ikan di laut,
Nggak mungkin kami membawa perbekalan air dari darat itu yang banyak. Jadi perbekalan air untuk perjalanan ya hanya cukup untuk minum. Sedangkan kami masih butuh untuk yang lain seperti wudhu, untuk ibadah. Nah, ini lalu bagaimana wahai Rasulullah? Padahal air yang saya bawa itu hanya cukup untuk perbekalan minum. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya huwa tahuru ma'uhu, bahwa air laut itu hukumnya suci. Artinya suci ya kalau kita butuh untuk wudhu ya tinggal ngambil aja untuk digunakan wudhu. Nah, ini diantara asbabul wurudil hadis, sebab-sebab adanya hadis atau sebab-sebab hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ada satu pertanyaan, ada konsultasi dari sahabat yang memang sehariannya adalah nelayan, sementara dia butuh air untuk wudhu. Padahal dia nggak bawa persediaan air yang banyak. Karena kalau persediaan air yang banyak tentu sangat merepotkan. Di samping memberatkan kapalnya juga nanti mengurangi daripada bobot angkutan atau hasil daripada tangkapan ikan. Maka yang dibawa ya cukup untuk air minum saja. Karena nggak mungkin air minum kemudian ngambil dari laut. Maka dicukupkan untuk air minum. Sedangkan untuk kebutuhan daripada ibadah yaitu berwudu itu bisa menggunakan air laut. Tapi kira-kira kalau wudhu nganggo banyu laut kira-kira lengket kabeh. Tetapi itu hukum. Artinya hukum itu ya harus dijelaskan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi huwa tahuru ma'uhu, bahwasanya airnya itu suci. Al-hillu maitatu, dan juga halal bangkai lautnya. Yang dimaksud dengan halal bangkai lautnya itu disebutkan di dalam kitab bahwasanya bangkai laut itu adalah bangkai dari hewan-hewan laut, bukan hewan darat yang kemudian bangkainya sampai ke laut, enggak. Jadi ada anjing atau ada babi kemudian dibuang ke sungai sampai ke laut, nah, itu ya tetap najis, tetap haram. Yang dimaksud dengan bahwa al-khillu maitatuhu adalah halalnya bangkai laut adalah yang dimaksud bangkainya hewan-hewan laut. Jadi semuanya, karena di sini tidak ada korina. Meskipun misalnya anjing laut ataupun kuda laut itu ya secara hukum halal. Atau ada babi laut ada enggak? Jadi melihat dari teks ini, kalau ada misalnya babi laut atau kuda laut ya hukumnya halal. Jadi al-khillu maitatu. Jadi halal semua bangkai dari hewan-hewan laut. Artinya apa? Bahwasanya kita diberikan oleh Allah karunia rizki itu luar biasa. Hewan yang ada di darat dibandingkan dengan hewan yang ada di laut itu potensinya besar yang ada di laut. Nah, sementara kita dalam menggali laut itu belum maksimal. Nah, ini PR-nya Bu Isna. PR-nya Bu Isna. Bahwa kelautan itu yang ada di Indonesia, padahal Indonesia adalah negara maritim, negara yang lautnya lebih besar, lebih luas daripada darat. Dan memang Allah jadikan hewan yang ada di laut itu lebih banyak dibandingkan dengan hewan yang ada di darat. Kalau hewan yang di darat itu butuh untuk dibudidayakan atau diternak. Sedangkan di laut itu Allah sendiri yang ngasih. Jadi luar biasa. Asal kita enggak serakah,
Dan asal kita bisa menjaga, sebetulnya potensi itu bisa dijadikan sebagai pemakmur daripada umat, pemakmur daripada masyarakat. Bahkan sumber-sumber protein daripada hewan yang di laut itu juga lebih besar daripada protein yang ada di hewan-hewan darat. Maka orang-orang yang biasa mengkonsumsi ikan itu ya cerdas-cerdas. Nah ini di antara hal yang tersirat di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan al-khillu maitatu, bahwa halal bangkai dari hewan laut. Nah ini tentu harus menjadi pemikiran kita, bagaimana menjadikan potensi laut ini agar lebih besar lagi untuk kemakmuran umat. Maka kita harus tadi bahwa anak-anak kita harus didorong untuk menjaga laut. Nah, sementara laut kita ini kan seringkali dijarah oleh orang, dijarah oleh negara-negara yang maju dengan kapal-kapal besar. Izinnya itu hanya lewat, padahal sambil lewat sambil jaring ikan. Dan juga luar biasa kapal-kapal mereka, jadi lewat sambil jaring ikan, masukkan ke kapal langsung jadi sarden, langsung jadi paketan-paketan makanan. Ini kan luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya karena mereka punya ilmu. Nah ini yang harus kita dorong, bahwa ilmu teknologi memang kita tidak boleh kalah. Makanya Islam itu sebetulnya didorong dengan ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Jadi pengetahuan itu harus betul-betul ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi potensi laut itu besar sekali. Nah, ini kadang-kadang kita mau menyekolahkan anak untuk mengelola laut, itu saja kadang-kadang kita mikir, nanti kalau kerja di laut jauh dari rumah. Kerjaan di laut jauh dari keluarga. Nah cari amannya saja ya sudah jadi guru aja. Cari amannya sudah kerja di darat. Padahal ini dalam hadis sebetulnya ya tadi Rasulullah SAW memberikan motivasi yang luar biasa. Maka biasanya kita muncul ilmu-ilmu itu kalau sudah kepepet. Kalau kepepet baru nyarinya di laut, kalau sudah di darat gak ada. Nah, ini sebetulnya hal yang tidak boleh. Pokoknya sebelum kita kepepet ya dipikir dulu. Nanti keburu dijarah oleh orang lain. Seperti Cina itu luar biasa. Ya karena apa? Ya karena mereka itu sudah kepepet. Penduduknya sudah miliaran, sementara potensi-potensi yang ada di darat sudah mulai kurang. Akhirnya nyari jarahan-jarahan, nyari tempat-tempat yang punya potensi untuk bisa menghidupi mereka. Nah, ini ya secara logika manusia ya wajar-wajar saja. Artinya wajar, orang butuh itu ya nyari di mana-mana. Nah, tetapi kita juga harus punya kemandirian, punya sikap bahwa ini teritori kita, ini wilayah kita yang nggak boleh sembarangan. Ada hukum-hukum tertentu. Maka di dalam menjaga teritori kita, daerah kita, ya harus dengan kekuatan yang hebat, tentara yang hebat, militer yang hebat, dan juga punya teknologi dan punya ilmu. Bagaimana kita bisa mengelola sumber daya itu? Karena kalau kita punya lautan luas tetapi nggak punya teknologi, juga mereka bisa mencari ikannya itu di wilayahnya sendiri, tetapi itu sebetulnya ikannya kita. Jadi ikan kita itu digiring ke sana. Karena kan laut nggak ada batasnya. Ya mudah saja kalau punya teknologi. Mereka nggak nyuri di wilayah kita, tetapi potensi-potensi ikan itu digiring ke sana. Nah ini kalau punya teknologi ya bisa-bisa saja. Makanya sekali lagi bahwa ilmu dan teknologi di dalam mengelola hasil-hasil laut itu harus terus ditingkatkan. Ini dari satu hadis
bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatu, bahwa halal bangkai dari hewan-hewan. Maknanya apa? Kalau kita punya teritori wilayah Indonesia yang sangat luas, kemudian ada orang yang mau makan saja sampai nggak bisa, ini sangat ironi, sangat ironi. Wong potensinya luas, wong garapan sawahnya luas, lautnya luas, kok sampai makan saja tidak bisa. Harusnya Indonesia itu sudah turah-turah untuk hal makanan, karena sawah ya begitu luar biasa luas. Kalau dikelola dengan baik nggak mungkin kita kelaparan. Laut juga begitu luas. Bahkan Allah mengatakan semua hewan laut itu boleh dimakan, bahkan bangkainya. Misalnya ikan sudah mati, kemudian kita ambil, itu ya halal. Beda dengan hewan darat. Hewan darat kalau sudah bangkai hukumnya haram, kecuali belalang. Kalau belalang nggak apa-apa. Jadi kalau hewan darat seperti ayam, seperti kambing, seperti kerbau, sapi, jangan kemudian eman-eman baru mati. Daripada langsung dikubur, eman-eman masih ada dagingnya, masih bisa. Ini haram hukumnya. Karena apa? Karena sudah menjadi bangkai dan belum disembelih. Ini bedanya hewan darat dengan hewan laut. Jadi hewan darat harus ada prosedur hukumnya dengan cara tadi disembelih. Sementara hewan laut itu nggak ada prosedur. Meskipun itu mati, misalnya ada bangkai paus atau bangkai ikan apalah yang besar yang terdampar, itu secara hukum halal kalau kita mentolong. Kalau belum terlalu busuk, itu ya bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Ini hewan laut. Jadi sekali lagi potensi besar di dalam rangka untuk memakmurkan kita, untuk menjadi sumber-sumber dari kehidupan kita itu luar biasa. Ini tentang laut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu salasa wa sahahahu Ahmad. Hadis yang kedua di dalam kitab Bulughul Maram dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu hukumnya suci, baik yang di darat maupun yang di laut. Jadi hukum asalnya air itu adalah suci. La yunajjisuhu syai'un, dan tidak bisa membuat najis apapun. Atau apapun itu nggak bisa membuat najis terhadap air. Hadis ini berkaitan dengan satu peristiwa, yaitu di dalam sejarah ada sebuah sumur. Jadi disebutkan di dalam sirah, di dalam riwayat ini, di zaman Rasulullah SAW itu ada sumur namanya sumur Buda'ah. Sumur Buda'ah itu sumur yang untuk membuang barang-barang yang kotor. Ada kain-kain yang biasa untuk menjadi pembalut wanita. Kemudian ada bangkai-bangkai anjing, bangkai-bangkai hewan-hewan itu dimasukkan ke sana sampai dengan sampah-sampah. Nah, kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh memanfaatkan air sumur Buda'ah ini? Karena air ini sudah tercampur dengan kotoran-kotoran. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwasanya hukum dasarnya air itu adalah suci
dan sesuatu apapun tidak bisa membuat atau menjadikan air menjadi najis. Ini kemudian menjadi bahasan-bahasan hukum para ulama dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya iza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabasa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan iza balaghal ma' qullataini. Jika air itu telah sampai kepada 2 kolah. Ukuran 2 kolah itu 60 cm kali persegi. Jadi tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Itu namanya air 2 kolah. Air yang banyak begitu. Kalau air itu 2 kolah lam yahmil khabasa, maka tidak membawa najis. Artinya kalau misalnya air 2 kolah itu kejatuhan najis, misalnya kotoran cicak atau kotoran burung, itu ya tidak serta-merta airnya menjadi najis. Karena airnya lebih dari 2 kolah. Artinya boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk berwudu. Dalam hadis yang lain disebutkan idza staiqaza ahadukum fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan. Idza staiqaza ahadukum, ketika kalian baru bangun tidur, fala yudkhil yadahu fil ina, maka jangan masukkan tangan kalian ke dalam bejana air. Jadi kalau kita baru bangun tidur, itu jangan kemudian langsung tangan kita masuk ke tempat air atau ke kolah. Jadi kalau mau wudu ya dibasuh dulu. Dibasuh dulu baru wudu. Atau kalau mau makan ya jelas basuh dulu. Kalau mau mandi pun itu tangan kita basuh dulu. Karena jangan sampai kemudian kita ngambil air, tangan kita masuk ke kolam. Karena tangan kita itu ada najis, maka kolahnya atau airnya kemudian tercampur atau terkena najis. Maka Nabi mengatakan idza staiqadha ahadukum fala yudkhil yadahu fil ina. Jangan masukkan tangan kalian ke dalam tempat air. Hatta yaghsilaha salasan, sampai kalian itu mencuci atau membasuh dulu dengan 3 kali basuhan. Nah, ini supaya menjaga tadi. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im hat summa taghtasil. Dalam hadis yang lain disebutkan la yabulanna, jangan kalian kencing fil ina'id da'im, di air yang tidak mengalir, yang menggenang. Summa yaghtasil fi, kemudian kalian bisa mandi di dalamnya. Jadi ini diantara keterangan-keterangan tentang air. Yang terakhir, idza walaghul kalbi fil ina yahadikum. Ketika bejana kalian dijilati oleh anjing, maka basuhlah. Idza walaghul kalbi fi ina yahadikum. Jadi ini diantara hal-hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa prinsipnya air itu secara hakikatnya awalnya itu adalah suci, kecuali dalam qarinah-qarinah tadi sudah berubah daripada warnanya, baunya atau rasanya, itu kemudian hukumnya juga mulai berubah. Jadi meskipun air itu ada di dalam sumur, yang sumur itu kanan kirinya mungkin banyak kotoran, nah, itu bisa diambil selagi air itu belum berubah warnanya, belum berubah rasanya, dan juga belum berubah baunya, maka dihukumi sebagai ma'ut thahur, jadi air suci. Tapi kalau sudah berubah warnanya, berubah rasanya maupun baunya, maka itu sudah dihukumi sebagai air yang mutanajis, air yang sudah terkontaminasi dengan najis. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira
Untuk pembahasan awal Kitabul Maram sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Di, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang kalau air laut itu memang suci ya. Nah terus air yang ngalir dari sungai, dari hutan, dari apa itu juga suci ngalir. Nah gimana Pak air di kota-kota besar yang kuning begitu gitu? Yeah. Ada logo gitu. Itu pasti najis dong ya? Yeah. Ini air-air yang dari pam-pam itu atau dari bukan air yang kota besar itu kayak kali atau sungai gitu kan ya? Oh, kan masyarakatnya banyak buang sampah sembarangan. Oh, jadi di dalam hukumnya, di dalam kitab Minhajul Qawim itu juga ada keterangan. Kalau perubahan itu disebabkan karena tempatnya, misalnya tempatnya karena banyak lumut sehingga warnanya menjadi hijau, atau karena tercampur dengan lumpur-lumpur sehingga menjadi keruh. Nah, perubahan-perubahan yang sifatnya alamiah ini tidak menjadikan perubahan hukum. Jadi hukumnya tetap dianggap sebagai suci. Jadi misalnya pas banjir itu kan biasanya kemudian airnya jadi keruh, campur lumpur, campur tanah dan lain sebagainya menjadi keruh. Nah, keruhnya air yang disebabkan tadi karena alamiah ini tidak menjadikan perubahan hukum. Jadi tetap hukum asalnya adalah ma'uhut thawr. Kecuali perubahannya itu disebabkan karena perubahan dari sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis, maka akan menjadi najis. Tapi kalau perubahan itu sebabnya alamiah, seperti misalnya sumur itu karena kadung banyak lumutnya sehingga kemudian warnanya menjadi seperti hijau. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, jadi kalau perubahan yang sifatnya alami ini tetap dianggap sebagai air yang suci. Saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa senandung Al-Quran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana
an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu